Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Kuntilanak Kuning yang Mengincar Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Sayang, Mas Kai duduk di sampingku. Malam ini ia benar-benar menepati janjinya, tidak pergi keluar atau kantor. Padahal tadi sore Papa M mengajaknya ke kedai kopi. Iya mas, kata Papa M, Mbok Asi tidak bisa datang. Ya, padahal ada yang mau aku bicarakan sama dia tentang yang kemarin itu. Gimana kalau sekarang kita ke sana? Tidak baik pertama malam-malam mas. Lagian jalannya juga gelap. Kan ada motor. Tetap saja lebih baik setelah pengajian saja. Oh, ya sudah. Sekitar pukul 9 malam kami sudah masuk ke dalam kamar, berbaring di atas tempat tidur sambil berpelukan. Sayang, bisik Mas Kai. Iya. Mas belum menceritakan sikap kamu kemarin malam kan? Belum, tapi jangan sekarang, sudah malam. Aku takut Dahlia bisa mendengar percakapan kami. Namun peringatanku tidak diindahkan. Mas Kai malah lanjut bercerita. Kamu itu aneh banget. Bukan aku mas, protesku. Iya, dia itu aneh banget. Selalu ingin menempel terus. Bahkan sampai ingin ikut ke kamar mandi. Tindakannya itu malah membuat mas kesal, ucapnya. Waktu mau tidur pun dia terus merayu. Tapi karena sudah terlalu capek, mas tinggal tidur saja, sambungnya. Ada lagi sayang, tidak tahu jam berapa, sepertinya tengah malam. Ia memaksaku untuk memadu kasih. Beruntung mas masih bisa tahan emosi, tidak membentaknya, sambungnya lagi. Dibentak juga tidak apa-apa mas, balasku sembari menyandarkan kepala di dadanya. Mas Kai mengecup keningku. Aku mempertahankan posisi itu hingga tertidur dalam posisinya. Malam ini, untuk pertama kalinya aku bisa tidur dengan tenang di rumah ini. Keesokan paginya, aku sudah kembali sibuk di dapur. Mas Kai dan Pak Baim membantu mengemas makanan ke dalam box kardus. Ini tidak kebanyakan pak, tanya Pak Baim. Memang sengaja, biar nanti kalau kelebihan bisa dibagikan ke kantor, balas Mas Kai. Sehabis zuhur, aku dan Mas Kai sudah berdiri di teras, menyambut warga yang mulai berdatangan. Dari kejauhan terlihat Pak Rohim sedang berjalan bersama Mbok Asi. Mbok Asi mas, aku senang sekali melihat Mbok Asi datang. Iya, balas Mas Kai. Nak Kai, kenapa tidak undang Mbok? Mbok Asi melangkah ke teras. Bukannya Papa Im sudah mengundang Mbok, saut Mas Kai. Kemarin Pak Im tidak datang ke rumah. Saya datang Mbok, tapi Mboknya tidak ada di rumah. Bapak Im berjalan keluar. Oh, kemarin sore ya. Mbok memang tidak ada di rumah. Dari tadi Mbok Asi hanya menatap Mas Kai saja, tak melirikku sedikit pun. Padahal aku berdiri tepat di samping Mas Kai. Mbok, sehat? Tanyaku, namun dia tak menjawab. Hanya melirikku tajam dan berlalu masuk ke dalam rumah. Mas, ucapku pelan. Ya, saut Mas Kai. Kenapa Mbok Asi sinis begitu? Mungkin ia sedang kesal karena tidak diundang. Tapi kan kita sudah mengundangnya. Ya sudahlah sayang, biarkan saja. Nanti kita minta maaf saja. Iya mas. Namun tetap saja ada yang mengganjal di pikiranku. Apa salahku hingga ia bersikap sinis seperti itu? Tadinya aku ingin sekali duduk di dekat Mbok Asi, namun ia selalu menghindar. Bahkan menatap wajahku pun tak mau.
Perubahan sikapnya itu membuatku bingung sekaligus resah. Mas, sebaiknya kita berbicara dengan Bu Asih sekarang. Aku mengajak Mas Kai berbicara empat mata di kamar. Jangan sekarang, sayang. Sebaiknya tunggu setelah pengajian. Aku penasaran kenapa sikapnya begitu kepada aku. Kamu sabar dulu. Baiklah, Mas. Kami berjalan keluar kamar. Tak berselang lama, pengajian pun dimulai. Acara pengajian berjalan lancar, meski jumlah orang yang datang tidak sebanyak perkiraan. Ada sekitar 30 box makanan yang tersisa. Sebagian besar warga sudah pulang, hanya menyisakan Pak Baim dan istrinya, serta Pak Rohim dan Mbok Asih. Dari tadi Mbok Asih terus menatapku tajam. Entah apa yang ia lihat di dalam diriku. Apa mungkin Dahlia masih ada di dekatku? Jika iya, kenapa aku tidak merasakan apapun? Mbok Asih bangkit. Tatapan matanya itu membuatku takut. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di hadapan. Spontan, aku menundukkan kepala. Jangan takut, Nafira. Mbok Asih mengangkat daguku. Kini pandangan kami beradu. Ia memegang tanganku. Seketika itu, ada hawa panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Panas, Mbak, hardiku sambil menghempaskan tangannya. Nakai, tolong pegangin Nafira, perintahnya. Jangan, Mas. Aku menolaknya. Mas Kai terlihat ragu. Cepat pegang Nafira. Mbok Asih meninggikan suaranya. Mas Kai memegang tubuhku dari belakang. Kemudian Mbok Asih kembali memegang tanganku. Rasa panas itu pun kembali kurasakan. Kali ini semakin panas hingga aku berteriak tak kuat. Keluar kamu, Dahlia! Mbok Asih berteriak. Sesaat kemudian leherku terasa kesemutan. Tiba-tiba ada sepasang tangan yang menutup wajahku. Gelap. Saat ku membuka mata sudah ada di tengah hutan yang gelap. Mas Kai, aku kebingungan. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Kemudian berjalan tak tentu arah sembari memanggil nama Mas Kai. Vira. Sayup terdengar suara Mas Kai. Mas, aku di sini. Rah, sadar, Rah. Mas. Terdengar suara wanita menjerit hingga membuat tanah bergetar. Entah bagaimana tanah tempatku berpijak berubah menjadi air. Sontak, aku pun tenggelam. Namun kali ini aku tak merasakan sesak. Aku bisa merasakan tubuh ini meluncur cepat menuju cahaya yang memancar di dalam air. Saat melalui cahaya itu, aku sudah berada di ruang tengah, dalam posisi melayang di udara. Kulihat Dahlia sedang menggaruk-garuk tubuhnya dengan kuku yang tajam, hingga membuat darah bercucuran. Dalam sekejap, daunnya yang berwarna kuning menjadi merah. Ia menatapku marah. Panas! Lalu menjerit kesakitan dan terbang menembus langit-langit. Kini aku bisa melihat Mas Kai yang sedang memeluk tubuhku yang tak sadarkan diri. Rah, bangun, ucapnya. Mbok Asih menoleh ke arahku, lalu tersenyum. Beberapa detik kemudian aku terhisap ke dalam tubuhku dan terbangun. Alhamdulillah, ucap Mas Kai saat aku membuka mata. Mas, aku memeluknya dan menangis. Jangan menangis, sayang. Sekarang dia sudah pergi, bisik Mas Kai. Ku seka air mata. Apa dia akan kembali lagi, Mas? Semoga saja tidak. Sejak kapan dia ada di tubuh Safira? Tanya Mbok Asih. Saya tidak tahu, Mbok, balas Mas Kai. Bagaimana bisa dia masuk ke dalam rumah? Apa Nak Kai tidak menabur garamnya? Sudah, Mbok. Tapi Mas Kai menceritakan kejadian saat menabur garam. Dia memang sangat cerdik. Seharusnya Nak Kai bisa lebih berhati-hati. Bagaimanapun, sekarang bukan hanya nyawa Nak Kai saja yang terancam. Nyawa Safira dan kandungannya ikut terancam. Apa sebaiknya saya pindah rumah saja? Sekarang sudah percuma, karena kalian sudah ditandai.
Kemanapun kalian pergi, dia akan terus mengikuti. Jalan satu-satunya adalah kalian harus bisa melawannya dan mencari orang yang bisa mengurungnya atau melenyapkannya. Apa Nakai sudah mencari orangnya? Aku melirik Mas Kai. Belum, Bo, balasnya. Nakai harus mencari orang itu secepatnya sebelum ia kembali dengan teror yang lebih mengerikan. Iya, Mbok. Satu lagi, maaf kalau Mbak agak lancang. Apakah saat ia merasuki tubuh Safira, kalian pernah melakukan hubungan suami istri? Tidak pernah, Mbok. Mbok Asi menghembuskan nafas lega. Syukurlah. Apa yang terjadi kalau Mas Kai melakukan itu, Mbok? Tanyaku penasaran. Ia akan terikat dengan Nakai, bisa menjadikan Nakai miliknya dan mengendalikan sepenuhnya. Dia juga tak segan-segan melukai orang yang akan mengganggu hubungannya. Ikatan itu sangat sulit dilepas. Hanya sedikit saja yang bisa melepaskannya tanpa korban jiwa. Jelas, Mbok Asi. Kekhawatiranku bertambah saat mendengar penjelasan Mbok Asi. Tadi saya melihat ia menjerit kesakitan, lalu terbang melewati langit-langit, Mbok. Apa kamu melihat gaunnya? Gaunnya penuh dengan darah. Gawat, amarah dan dendamnya sangat besar. Bisa saja mengubahnya menjadi kuntilanak merah, jenis yang lebih mengerikan. Apakah Mbok bisa mencegahnya datang ke rumah ini? Sementara saya mencari ustadz atau kiai yang bisa mengusir atau melenyapkannya, ucap Mas Kai. Mbok hanya bisa membakari rumah ini saja selama Nakai dan Nak Safira tidak keluar dari area rumah ini. Insya Allah akan tetap aman. Baik, Mbok. Him, Mbok Asi memanggil Pak Rohim. Tolong ambilkan garam kasar di rumah. Pakai motor saya saja, Pak, biar cepat. Mas Kai mengambil kunci motor di kamar. Sembari menunggu Pak Rohim, aku dan Mas Kai menemani Mbok Asi berkeliling rumah. Lampu di gudang harus selalu dinyalakan, pesannya. Soalnya tempat yang gelap dan lembab seperti itu bisa ditempati oleh jin, imbuhnya. Dari gudang, kami berjalan menuju teras, bertepatan dengan Pak Rohim yang datang membawa kantung kresek. Biar saya saja tabur garamnya, Pak. Pak Baim menawarkan diri, namun Mbok Asi menolaknya. Ia meminta Mas Kai yang menaburnya. Pak Rohim menyerahkan kantung kresek hitam itu pada Mas Kai. Lalu Mas Kai mulai menabur garam itu perlahan. Aku dan Mbok Asi berjalan tepat di belakang Mas Kai, sembari berkeliling rumah. Mbok Asi memberikan pesan pada Mas Kai untuk selalu berdoa setiap kali melakukan kegiatan, karena doa yang akan mencegah Dahlia mendekat. Apalagi Mas Kai lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah, sangat rawan diikuti oleh Dahlia. Sudah, Mbok? Tanya Mas Kai saat kami tiba di tempat awal. Iya. Mbok Asi menutup mata sembari merapal sesuatu, kemudian menghentakkan kakinya 3 kali. Dia akan mencari cara untuk menembus pagar gaib ini. Jadi jangan terlalu merasa aman. Tetap berdoa dan meminta perlindungan sama Allah. Baik, Mbok, sautku. Saat kami masuk ke halaman rumah, tiba-tiba tercium bau anyir yang sangat kuat. Mbok, garamnya, teriak Pak Baim sembari menunjuk taburan garam yang berada tepat di pintu pagar. Garam itu berubah menjadi merah darah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Mbok Asi menatap tajam ke arah jalan. Dia sedang berusaha masuk, ucapnya. Mbok Asi meminta kami masuk ke dalam rumah, sementara ia masih berdiri di depan pagar. Tutup pintunya, perintahnya. Kami semua berkumpul di ruang tengah sambil berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mbok Asi. Apa yang kemarin saya lihat itu dia, Pak? Tanya Pak Baim. Iya,
Saut Mas Kai yang dari tadi menggenggam tanganku erat. Ia terus memintaku untuk berdoa. Pintu terbuka. Bagaimana, Mbok? Tanya Mas Kai. Dia sudah pergi, tapi Mbok khawatir dia akan kembali dengan teror yang lebih menakutkan. Kini wujudnya sudah menyerupai kuntilanak merah, jauh lebih negatif dari sebelumnya. Balas Mbok Asi. Maaf, gara-gara Mbok dia jadi seperti itu. Imbuhnya. Tidak apa-apa, Mbok. Daripada ia terus bersembunyi di dalam tubuh saya. Balasku. Saya sudah sangat berterima kasih Mbok mau membantu. Timpal Mas Kai. Nakai. Ya, Mbok. Jangan lengah. Dia akan terus mengincar Nakai dengan menggunakan cara yang tak masuk akal. Mungkin Nakai tidak terlalu percaya dengan Al-Ghaib. Tapi mulai sekarang, belajarlah untuk percaya. Demi keselamatan Nakai dan Safira. Aku setuju dengan ucapan Mbok Asi. Sikap Mas Kai yang terlalu meremehkan bisa menjadi bumerang nantinya. Apalagi ia yang menjadi target utama Dahlia. Iya, Mbok. Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati. Setelah mengobrol sebentar, Mbak Asi dan Pak Rohim pamit pulang. Disusul Papa Im dan istrinya yang pulang dengan membawa sisa nasi box untuk dibagikan ke kantor. Mas, aku mau manggil Mas Kai yang sedang sibuk dengan laptopnya. Iya sayang, sautnya. Aku takut. Ia menoleh. Jangan takut sayang, kan Mas ada di sini. Kalau nanti di kantor atau di lapangan ada yang janggal, Mas cerita ya. Iya sayangku. Jangan tidur terlalu malam, Mas. Pesanku seraya menutup mata. Iya, ini sebentar lagi juga selesai. Aku memilih tidur duluan, meninggalkan Mas Kai yang masih sibuk dengan laporan. Besok, ia sudah mulai bekerja. Sepertinya aku harus mencari kesibukan di dalam rumah. Sembari menunggunya pulang kerja, pagi menjelang, aku menyiapkan sarapan di dapur. Sayang, Mas Kai duduk di ruang tengah, menunggu sarapan. Iya, Mas, sautku. Ingat, kamu jangan keluar rumah ya. Iya. Aku membawa nampan berisi makanan, lalu menaruhnya di meja. Kamu mau kemana? Mas Kai menarik tanganku saat akan kembali ke dapur. Mau membuat bekal makan siang. Mas Kai tertawa kecil. Sepertinya kamu lupa kalau sudah pindah rumah. Sekarang Mas bisa pulang untuk makan siang. Oh iya, aku masih terbiasa seperti dulu. Sini duduk. Mas Kai memintaku duduk di sampingnya. Ada yang mau Mas ceritakan? Tentang apa? Semalam. Apa ini ada hubungannya dengan Dahlia? Ia mengangguk. Sepertinya semalam dia ada di depan rumah. Apa Mas melihatnya? Tidak. Terus bagaimana Mas yakin dia ada di depan rumah? Mas mendengar suaranya. Apa yang dia ucapkan? Ya, memanggil nama Mas. Terus apa lagi? Segitu saja. Soalnya Mas langsung matikan laptop dan tidur. Mas, kalau bisa untuk sementara waktu jangan keluar malam. Ya sebelum maghrib harus sudah ada di rumah. Iya. Selesai sarapan, Mas Kai langsung berangkat kerja. Aku hanya bisa mengantarnya sampai di teras. Melihat motornya melaju melewati deretan pohon sawit. Sudah hampir pukul 1 siang, suara motor Mas Kai belum juga terdengar. Ingin sekali coba menghubunginya, tapi takut mengganggu pekerjaannya. Rasa khawatir yang berlebihan ini mulai menyiksaku. Ditambah bayang-bayang Dahlia yang selalu menghantui pikiranku. Hatiku langsung lega saat mendengar suara klakson di depan rumah. Bergegas, aku membukakan pintu. Maaf sayang, maaf agak terlambat, ucapnya sembari meletakkan helm di kursi teras. Tidak apa-apa Mas. Kamu sudah makan? Belum. Lain kali kalau Mas terlambat, lebih baik kamu makan dulu saja. Kasihan anak kita nanti kelaparan. Iya Mas.
Oh iya mas, apa di sini ada jasa laundry yang terjemput? Sepertinya tidak ada sayang. Memang kenapa? Aku takut menjemur pakaian di luar. Biar mas saja yang jemur. Nanti setelah pulang kerja mas angkat. Oke mas. Setelah makan siang, Mas Kai membantu menjemur pakaian di halaman depan. Sementara aku hanya memperhatikan dari teras. Beres, teriak Mas Kai. Aku ke kantor lagi ya sayang. Iya mas. Tepat pukul 5 sore Mas Kai sudah ada di rumah. Sayang, panggilnya seraya berjalan ke dapur. Iya mas. Aku menoleh kepadanya, meski tangan ini sibuk memotong tomat. Aku punya berita buruk. Spontan aku berhenti memotong, berbalik badan, menghadapnya. Berita buruk apa mas? Semoga saja ini bukan tentang Dahlia. Lusa, mas ada tugas mendadak keluar kota. Memang tidak bisa ditunda mas. Setidaknya sampai rumah ini benar-benar aman. Sepertinya tidak bisa. Berapa hari? Kemungkinan 5 hari. 5 hari? Apa mas tega meninggalkan aku sendirian di rumah di saat situasi seperti ini? Meski itu adalah pekerjaannya, tapi meninggalkanku sendirian di rumah saat ini adalah pilihan yang sangat buruk. Seharusnya ia lebih memikirkan kondisi istrinya yang sedang hamil. Ditambah ada Dahlia yang masih berkeliaran di sekitar rumah. Kamu jangan khawatir sayang. Bapak Im bilang istrinya akan tinggal di sini selama mas keluar kota. Bagaimana? Apa kamu mengizinkan? Jujur mas, aku sangat keberatan. Baiklah, nanti mas akan berbicara dengan Pak Fatir. Mas Kai masuk ke kamar, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, ia lebih banyak diam. Duduk di depan televisi sambil sesekali menatap ponselnya. Kalau sudah begini pasti ia sedang kesal denganku. Apa aku salah memintanya tetap berada di rumah? Apa mas sudah menghubungi Pak Fatir? Tanyaku memecah keheningan malam ini. Sudah. Terus apa jawabannya? Dia bertanya apa alasannya mas tidak bisa berangkat. Mas sudah bilang untuk menemaniku di rumah. Sudah. Terus? Pak Fatir sudah tahu kalau Bu Ismi akan menemani kamu. Bagaimana kalau mas ceritakan masalah sebenarnya? Toh rumah ini awalnya memang untuk Pak Fatir. Seharusnya ia dan keluarga yang mendapatkan teror dari Dahlia, bukan kita. Emosiku mulai terpancing. Shh, kamu jangan bicara seperti itu. Habisnya mas selalu mengutamakan pekerjaan, tidak memperdulikan keselamatan istrinya. Wajah Mas Kai tampak kesal. Ia bangkit dan berjalan ke kamar. Pintu kamar dibanting cukup keras. Lonceng yang tergantung di pintu sampai terjatuh. Mataku terbelalak saat lonceng itu menggelinding ke arahku. Sontak aku bangkit. Terdengar suara wanita tertawa melengking dari atas. Bergegas aku masuk ke kamar. Mas, aku dengar ada suara wanita tertawa, ucapku pada Mas Kai yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Mas tidak dengar apa-apa, balasnya tanpa menoleh kepadaku. Tapi aku dengar mas, tadi juga lonceng yang di pintu menggelinding sendiri. Sudahlah sayang, mas tidak jadi berangkat. Kamu tidak perlu mengarang-arang cerita. Apa mas tidak percaya denganku? Mas cuma capek, mau tidur. Ia membelakangiku. Bulir-bulir bening mulai membasahi pipi. Hati ini sakit sekali melihat sikapnya. Baru kemarin ia bilang akan mempercayaiku. Sekarang sudah melupakannya. Pagi menyapa. Saat aku bangun tidur, Mas Kai sudah tidak ada di sampingku. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Terlihat Mas Kai yang sedang berada di dapur. Aku menghampirinya. Biar aku saja mas. Tidak usah, balasnya sambil menatap panci kecil berisi mie. Mas marah denganku. Menurut kamu? Sikap mas menggambarkan kalau marah. Memang. Ia memindahkan mie yang sudah matang ke mangkuk. Apa aku salah meminta mas untuk tetap di rumah? Tidak. Ia berjalan ke ruang tengah.
Kalau begitu kenapa Mas marah? Mas sudah memberi solusi agar kamu tidak sendirian di rumah, tapi kamu malah menolak. Sekarang Mas jadi tidak enak sama Pak Fatir dan Pak Baim. Ya sudah, kalau Mas tetap ingin pergi, aku tidak akan pergi sampai kamu benar-benar mengizinkan. Aku mengizinkan. Seharusnya aku tidak bersikap egois hanya karena ketakutanku terhadap Dahlia sampai harus mengorbankan pekerjaan Mas Kai. Aku juga tidak mau suasana di dalam rumah kian memanas. Dahlia akan senang jika kami terus ribut. Kamu yakin? Aku tidak mau ada keterpaksaan. Yakin, Mas. Mas Kai tersenyum lalu memelukku. Makasih, sayang. Keesokan harinya aku membantu Mas Kai memasukkan pakaian ke dalam koper. Mas akan pulang secepatnya, sayang, ucapnya. Iya, Mas. Jangan lupa, kamu harus berhati-hati. Iya. Setelah semua barang bawaan Mas Kai masuk ke dalam koper, kami pun keluar kamar. Di ruang tamu, sudah ada Papa Im dan Bu Ismi. Papa Im akan pergi dengan Mas Kai, sedangkan Bu Ismi akan menemaniku di rumah. Mobil kantor sudah menunggu di luar. Seperti biasa, aku hanya bisa mengantar Mas Kai sampai ke teras. Sebelum melangkah menuju mobil, ia terlebih dulu memeluk dan mencium keningku. Tak lupa mengusap perutku seraya pamit. Assalamualaikum. Salamnya. Waalaikumsalam. Mas Kai masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju, ia sempat membuka jendela dan melambaikan tangan. Aku dan Bu Ismi masuk ke dalam. Kami pergi ke ruang tengah, menonton televisi sambil mengobrol. Apa anak-anak tidak keberatan ditinggal sendirian di rumah, Bu? Tanya aku. Anak-anak sudah dititipkan sama neneknya, Bu. Masih tinggal di kampung itu juga? Iya, Bu. Kalau di kampung, biasanya satu keluarga tinggal berdekatan. Wah, enak ya. Kalau hari raya tidak perlu jalan jauh. Iya, Bu. Tapi jadi tidak pernah merasakan sensasi mudik. Berarti Ibu sama Pak Baim harus merantau jauh, baru akan merasakan sensasinya mudik dan bermacet-macetan di jalan. Iya, Bu, betul. Kalau Ibu asli dari mana? Jakarta. Wah, jauh. Gimana rasanya pindah dari kota besar ke kota kecil? Awalnya tidak begitu betah, Bu, tapi lama-lama terbiasa. Kalau tinggal di sini, apa Ibu betah? Sejujurnya, saya tidak betah, tapi mau bagaimana lagi? Harus menemani suami. Kenapa tidak pindah saja, kembali ke kota, daripada tetap di sini? Mana angker pula. Untuk sementara waktu kami belum bisa pindah, Bu. Apa karena perkataan Mbak Asih kemarin? Ternyata Bu Ismi juga mendengarkan ucapan Mbak Asih. Iya. Seharusnya Ibu tidak begitu saja percaya dengan ucapan Mbak Asih. Bagaimanapun, dulunya ia merupakan dukun santet. Malahan kabarnya, Dahlia itu salah satu anak buahnya. Aku sangat terkejut mendengar ucapannya itu. Dahlia, anak buah Mbak Asih. Masa sih, Bu? Kalau Dahlia anak buah Mbak Asih, kenapa beliau mau bantu kami untuk menghadapi Dahlia? Mungkin itu akal-akalannya saja, supaya Ibu dan Pak Kai percaya dan tetap tinggal di rumah ini. Tapi saya tidak memaksa Ibu untuk percaya. Cuman Ibu harus berhati-hati saja dengan Mbak Asih. Makasih, Bu. Entahlah, mana yang harus aku percaya, Mbak Asih atau Bu Ismi. Yang jelas, Mbak Asih sudah banyak membantuku. Langit sudah mulai gelap. Dari tadi aku berdiam diri di kamar, masih memikirkan ucapan Bu Ismi. Bu, panggil Bu Ismi. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu membuka pintu. Bu, makan dulu, ucapnya. Iya, aku sampai lupa makan. Tadi saya sudah masak. Kebetulan ada bahan makanan sisa pengajian kemarin. Oh, jadi merepotkan. Tidak apa-apa, Bu. Kami pun makan bersama di ruang tengah. Ibu yakin tidak mau tidur di kamar
Tanyaku. Saya tidur di sini saja, Bu. Kalau begitu, kita sama-sama tidur di sini saja. Usulku. Jangan, Bu. Masa Ibu tidur di lantai? Kan spring bednya bisa dilepas. Tidak usah, Bu. Tidak apa-apa. Kan enak tiduran sambil nonton televisi. Daripada harus tidur sendirian di kamar, lebih baik tidur berdua di sini. Bu Ismi pun akhirnya setuju. Ia membantuku membawa spring bed ke ruang tengah. Saya jadi tidak enak, Ibu sampai harus tidur di sini, ucapnya. Malahan waktu pertama kali datang ke sini, saya tidur di sofa, Bu. Masa sih, Bu? Iya, saya ketiduran pas menemani Pak Kai nonton sepak bola. Oh, hobi Pak Kai sama kayak suami saya, suka nonton sepak bola. Namanya juga laki-laki, Bu. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.